Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam ibadah doa dan kesaksian GKN Immanuel Bulawang. Kita mau undang hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga. Tuhan, puji syukur Tuhan, sampai pada saat ini Tuhan Kau memberikan kami kesehatan dan kekuatan hingga kami dapat kembali Tuhan melayani-Mu Tuhan, beribadah kepadamu Tuhan. Bila pada saat ini Tuhan kami akan memuji-Mu Tuhan dan menyembah-Mu Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kasih-Mu tiada duanya.
Tiada lagi selain Kau Tuhan. Kan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
penyembahan kami. Biarlah Tuhan setiap apapun yang kami naikkan boleh berkenan kepada Engkau, dan kiranya kesaksian yang akan kami dengar juga boleh menjadi kekuatan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, kami boleh bertemu kembali dengan saudara dimanapun berada. Saat ini kami mau menyaksikan kasih kemurahan Tuhan, dan sebelumnya kami mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah akan nama Tuhan. Saat ini kami mau menyaksikan akan kasih kemurahan Tuhan, dan kami hendak membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi dan kuasa Roh Kudus, dan firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi siapa saja yang mendengar dan melihat. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar Tuhan yang senantiasa menolong kami, berikan kami urapan-Mu dan hikmat-Mu yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut kebenaran firman Tuhan pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kami mau menyaksikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu kami mau membaca firman Tuhan yang di dalam Mazmur pasal 127 ayat yang 1a. Itu, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Amin. Puji Tuhan. Dan kesaksian kami pada saat ini yaitu mengenai kehidupan kami sebagai anak Tuhan. Dan sebelum kami dulu di tahun 80, yaitu 1980, kami bersama dengan suami kami sebelum married, ya, masuk di dalam jenjang pernikahan, satu sama lain, saya dan suami saya saling bertanya apakah mau saya ini menjadi istrinya, dan dia mengatakan bahwa karena saya adalah sebagai buruh di pabrik dan penghasilan hanya sedikit, dan saya punya orang tua yaitu ibu saya hidup bersama dengan ibu saya, dan juga mau bersama-sama dengan ibu saya. Dan saya juga mengatakan kepada suami saya, dan saya pun juga mau apabila kamu juga mau menjadi yang tertua. Karena saya di keluarga orang tua saya ini adalah yang paling tua. Tetapi sebetulnya saya ini dulu bukan yang paling tua, karena orang tua saya sebelum saya dilahirkan sudah melahirkan kakak dan Mbak Yu, ya, Mas dan Mbak Yu. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan sehingga Mas dan Mbak Yu saya ini diambil kembali oleh Tuhan. Dan kemudian ibu saya melahirkan saya waktu itu, dan orang tua saya, bukan hanya saya saja yang dilahirkan, tapi banyak, ya. Orang tua saya punya anak yaitu 15 orang, tidak sedikit, ya. Dan saya sebetulnya nomor 3, tetapi yang nomor 1, nomor 2 sudah diambil kembali oleh Tuhan. Dan kemudian yang nomor yaitu 11 dan 12 pun Tuhan juga tidak mengizinkan untuk hidup bersama-sama. Kemudian Tuhan mengambil kembali.
tinggal 11 orang dengan saya. Jadi saya mempunyai saudara 10. Nah, dan saya katakan, apakah juga kamu mau, karena saya ini keluarga yang banyak saudara. Nah, dan juga suami saya ini mengatakan, ya itu yang saya cari, karena saya ini juga cuma anak satu dari orang tua saya, supaya mempunyai banyak saudara. Nah, dan juga suami saya juga mau menerima saya sebagai yang tertua, ya. Dan kemudian sudah saling ada kemauan, ya, sehingga melangsungkan pernikahan di tahun 1980, yaitu di bulan September. Nah, setelah kemudian menginjak ke, yaitu saya sudah menikah dengan suami saya, kemudian saya hidup bersama dengan suami saya dan ibu mertua saya. Nah, yaitu yang ada di Malang, karena saya ini yaitu dari Jawa Tengah, Purwokerto, sehingga saya harus mengikuti suami saya ke Malang, yaitu di Krebet. Nah, setelah kemudian pernikahan saya menginjak yang setengah tahun, Tuhan itu memberikan berkat bagi saya, ya, yaitu berkat yang sungguh sangat luar biasa, ya, yaitu berkat di mana suami saya mengalami kecelakaan, ya, dia mengendarai motor, kemudian ditabrak dengan mobil angkot, ya. Nah, sehingga suami saya jatuh dan kakinya patah karena tertimpa dengan motornya dan tidak sadarkan diri, ya. Itu katanya, ya, tapi itu ceritanya kepada saya, karena saya berada di rumah, ya, dan suami saya waktu itu pulang dari mengantarkan tanaman jeruk, ya, di gereja. Nah, setelah pulang belum sampai di rumah dia mengalami kecelakaan, dan tapi saya bersyukur, dan ceritanya di situ banyak orang yang menolong, dan kemudian juga ada saudara seiman yang menolong karena mengetahui akan keadaan kecelakaan suami saya itu. Kemudian suami saya dibawa ke rumah sakit Craket, ya. Dan kemudian saya diberitahu oleh saudara seiman itu bahwa suaminya kecelakaan sekarang berada di rumah sakit. Nah, saya merasa gemetar dan kemudian saya juga mengatakan kepada ibu mertua saya, sekarang Mas Agus, ya, namanya itu Agus Rianto, Mas Agus itu sekarang berada di rumah sakit, Bu, dia mengalami kecelakaan. Nah, sekarang kita mau ke sana, saya mau ke sana dengan ibu. Nah, mau ke rumah sakit, dan setelah mendapatkan angkot, ya, karena waktu itu di tahun itu tidak yaitu banyak angkotnya, dan harus menunggu. Nah, setelah mendapatkan angkot, belum sampai di rumah sakit, ya, dan di depan SD Krebet Senggrong, di situ angkot yang saya tumpangi nyerempet juga, ya, itu sepeda motor. Kemudian saya disuruh turun oleh supirnya untuk ganti angkot, ya. Nah, sampai kemudian mendapatkan angkot, di situ saya merasa gemetar, ya, karena sudah mendengar kecelakaan suami saya, dan
saya waktu mau ke rumah sakit pun supir angkot ini juga mendapatkan musibah, ya, yaitu ada motor yang yaitu nyelip di sebelah kirinya, ya, dan kemudian kesenggol dan jatuh. Nah, seperti suami saya juga mungkin begitu, ya. Dan setelah saya sampai di Gadang karena harus ganti motor, ya, ganti angkot, saya kemudian sampai di rumah sakit dan di situ saya dijemput, ya, di depan rumah sakit oleh saudara seiman saya untuk diantar ke tempat suami saya, ya, yang dirawat. Dan saya melihat hal itu, kemudian sampai di tempat suami saya mendekati suami saya dan saya merangkul dia dan dia yaitu mengeluh, ya, merasa kesakitan. Dan setelah itu saya yaitu memberikan satu semangat kepada suami saya supaya kuat, ya, supaya tahan untuk dirawat di rumah sakit. Nah, setelah itu kemudian setelah dirawat di rumah sakit dan dia harus namanya digip, ya. Dan setelah digip suami saya sudah sadar. Setelah selesai kemudian suami saya dibawa pulang, ya, tidak ngamat, dibawa pulang. Dan saya pun merawat suami saya, dan itu satu berkat bagi kehidupan kami yang baru saja yaitu mengadakan satu pernikahan, yaitu setengah tahun, jadi 6 bulan mendapatkan berkat itu. Dan saya juga harus merawat akan suami saya. Dan suami saya pun merasakan satu ketakutan, khawatir, ya, akan hal ini. Kemudian menanyakan kepada saya bagaimana kalau nanti saya kakinya pincang, apakah kamu masih mau mencintai saya? Saya malah menangis, ya. Kemudian saya katakan kepada suami saya bahwa saya tetap mencintai karena kita sudah berjanji di hadapan Tuhan, yaitu hanya maut saja yang memisahkan. Dan kemudian saya pun memberikan kekuatan iman kepada suami saya supaya tetap senantiasa berserah, bersandar kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita harus senantiasa mengandalkan dan melibatkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga, ya, supaya senantiasa Tuhan menolong, memberikan pertolongan, ya. Disitulah kemudian suami saya merasakan kelegaan, ya, dan tidak merasa takut, tidak merasa khawatir lagi nantinya akan saya tinggalkan. Tetapi Tuhan itu mengajarkan bukan yang begitu. Tuhan itu mengajarkan itu akan hal kasih. Jadi saya tetap mengasihi suami saya, ya, walaupun suami saya mengalami kecelakaan. Karena tidak hanya di dalam suka, ya, di dalam keadaan senang mau, tetapi di dalam keadaan susah dan duka pun juga harus mau. Dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan berumah tangga. Sebab itu saya selalu melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja. Ya, walaupun suami saya hanya seorang buruh di PG, tetapi saya merasa bersyukur sebab suami saya bekerja, yaitu bekerja tidak hanya sebagai harian tetapi sebagai karyawan tetap, dan itu yang walaupun hasilnya juga dikatakan sangat minim, tetapi saya bersyukur karena setiap bulan saya yaitu menerima akan itu, dan
harus saya kelola dengan baik. Dan puji Tuhan, setelah mengalami akan kecelakaan itu, Tuhan mengingatkan kepada saya dengan firman ini, itu menjadi peringatan dan juga menjadi yaitu janji Tuhan. Ya, peringatan supaya kami senantiasa mengandalkan Tuhan, karena jika bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang untuk membangunnya, dan yaitu membangun rumah tangga. Dan Tuhan yang senantiasa turut campur tangan di dalam kehidupan kami berumah tangga, membangun rumah tangga yang baru itu. Baru 6 bulan itu Tuhan memberikan berkat kepada kami, dan disitulah Tuhan senantiasa memberikan satu kekuatan kepada saya dan suami saya, dan juga kepada ibu mertua saya, karena semuanya setia untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jadi saya, suami saya, dan ibu mertua saya selalu datang beribadah kepada Tuhan, dan saya pun juga berdoa, berserah kepada Tuhan. Saya hanya mengandalkan akan pertolongan Tuhan dan melibatkan akan kuasa Tuhan, ya, yang saya perlukan dalam kehidupan rumah tangga kami. Dan setelah karena suami saya bekerja di pabrik itu, dan dia harus setelah 1 bulan harus masuk, ya. Dan saya bersyukur walaupun masih di GIP, ya, tetapi ada saudara seiman yang mau menolong untuk mengantarkan suami saya, yaitu naik sepeda pancal, ya, sepeda apa namanya itu, kayu itu, ya, dan diantarkan ke pabrik, dan juga pulang pun diantarkan pula. Dan itu selama suami saya masih belum bisa berjalan dengan baik, ya, dan harus ditolong, dan naik pun di dalam goncangannya itu harus ditolong. Dan tapi saya bersyukur Tuhan itu senantiasa memberikan pertolongan yang luar biasa, sehingga suami saya bisa datang di pabrik untuk mengerjakan pekerjaan. Tapi saudara-saudara yang bekerja di situ merasakan satu belas kasihan kepada suami saya, sehingga suami saya tidak mengerjakan hal yang berat karena tidak bisa, yaitu berdiri, ya, yaitu harus dengan duduk, karena kakinya gigit sampai di paha, ya. Dan itulah satu kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sekeluarga, kepada suami kami. Dan setelah 1 bulan kemudian kontrol lagi ke raket, sehingga kembali di rongsen kakinya sudah membaik, dan kemudian GIP itu bisa dilepas, dan kemudian harus berjalan pakai yaitu krek, ya, yang dipakai membantu untuk jalan itu. Tetapi suami saya tidak mau pakai, jadi jalannya pakai itu apa, ya, nama teken, ya, kayak orang tua itu. Nah, tapi puji Tuhan, berangsur-angsur kemudian Tuhan pulihkan, dan Tuhan memberikan pertolongan, suami saya bisa berjalan, dan kemudian juga bisa kerja dengan baik, ya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, walaupun di dalam yaitu pernikahan yang masih yaitu belum lama karena baru 6 bulan, tetapi Tuhan memberikan berkat-berkat itu. Dan sewaktu saya menikah dengan suami saya, itu sebelum suami saya
terkena kecelakaan musibah, dan saya pun diolok oleh tangga-tangga sebelah di perumahan itu, karena saya berada di perumahan pabrik ya, sehingga mengatakan bahwa apakah bisa saya ini punya anak ya, karena apa? Karena saya ini kecil ya, kurus kecil, apa bisa punya anak. Dan saya pun hanya berserah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa menolong saya, Tuhan yang senantiasa yaitu membela saya, Tuhan yang senantiasa menunjukkan kasih-Nya kepada saya untuk mencelikkan akan orang-orang yang mengolok saya, mengajak saya. Dan sewaktu suami saya terkena akan kecelakaan ini, yaitu di dalam bulan Februari. Februari itu adalah bulan kelahiran saya, ya, tapi diberi berkat oleh Tuhan, suami saya mendapatkan kecelakaan. Dan tapi Tuhan senantiasa baik menolong kepada saya, kepada suami saya. Dan setelah itu di tahun 82, karena saya pernikahan saya itu tahun 80, kemudian tahun 82 saya juga diberikan berkat oleh Tuhan, ya, di mana Tuhan itu tidak menginginkan anaknya itu dipermalukan, anaknya itu dipermalukan. Tuhan memberikan berkat bagi saya. Kemudian di dalam bulan Februari itu pun Tuhan memberikan hadiah kepada saya, yaitu saya hamil, ya, puji Tuhan. Setelah Tuhan memberikan akan berkat kepada suami saya akan yaitu kecelakaan, tapi di tahun 81 itu, kemudian tahun 82 Tuhan juga memberikan berkat yang sangat luar biasa bagi saya. Saya bisa yaitu diberi anak oleh Tuhan, saya bisa hamil dan saya bisa melahirkan anak saya. Dan puji Tuhan, dan Tuhan itu sangat luar biasa menolong di dalam kehidupan rumah tangga waktu itu, sehingga saya tidak dipermalukan, ya. Dan Tuhan senantiasa ada di pihak saya, Tuhan membela saya, Tuhan yang senantiasa yaitu menyertai saya di dalam kehidupan rumah tangga saya, sehingga saya bisa mendapatkan anak. Dan itulah satu hal yang sungguh sangat terindah, yang dimana saya diberikan, yaitu di bulan Februari itu saya bisa hamil, dan kemudian di dalam bulan November saya bisa melahirkan dengan baik, ya, dengan tidak tanpa yaitu operasi, tapi yaitu lahir dengan normal. Dan saya bersyukur anak saya pun kemudian saya asuh, ya, karena bayinya itu tidak besar, ya, bayinya itu kecil, ya, karena saya ini juga orangnya kecil, kemudian bayinya kecil, tapi Bu Bidan yang mengatakan bahwa walaupun kecil anak ini sehat, dan saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Dan ibu mertua saya pun sangat sayang, selalu cucunya ini digendong, ya, dan puji Tuhan, dan juga dirawat, ya, karena waktu itu saya belum berani merawat untuk memandikan akan anak saya, sehingga yang memandikan ibu mertua saya. Sebelumnya yaitu orang lain, yaitu yang menangani bayi, ya, kemudian setelah itu dirawat oleh ibu mertua saya. Puji Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan pertolongan. Tuhan mencukupkan segala apa yang saya perlukan di dalam kehidupan rumah tangga saya, sehingga saya merasa sangat bahagia karena saya yaitu melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Di dalam firman ini menjadi peringatan
dan juga menjadi jaminan bagi kehidupan rumah tangga saya. Karena kalau saya tidak mengandalkan Tuhan dan tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga saya, maka akan menjadi sia-sia saja. Ya, seperti firman tadi, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Nah, saya sangat bersyukur pada Tuhan, saya diingatkan oleh firman Tuhan, dan saya juga mendapatkan jaminan yang dari Tuhan, yaitu berkat-berkat Tuhan, yang di mana Tuhan senantiasa memberikan tuntunan, dan Tuhan memberikan satu, yaitu hal yang indah, pimpinan dan kendali Tuhan dalam kehidupan saya sekeluarga ini, ya. Dan puji Tuhan, dan situlah maka saya pun senantiasa merasakan suatu kebahagiaan, ya, karena saya mengandalkan dan melibatkan akan Tuhan. Dan saya juga senantiasa selalu mengenal akan firman Tuhan, karena setiap pagi saya selalu terlebih dahulu datang berdoa kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan, karena firman itu yang memberikan satu kekuatan dan pertolongan di dalam kehidupan keluarga saya yang baru saja menikah itu. Dan sampai saat ini pun, di tahun ini pun, saya tetap senantiasa mengandalkan dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan saya, supaya keluarga saya selalu mendapatkan satu kebahagiaan, keselamatan, dan damai sejahtera. Puji nama Tuhan. Dan itu satu hal yang indah bagi kehidupan saya. Dan apabila saya mengimani akan firman Tuhan, dan karena memang sejak dahulu sebelum menikah pun saya pun sudah mengenal firman Tuhan, dan sampai saat ini pun saya juga senantiasa mau, yaitu dekat pada Tuhan dan selalu berdoa, selalu membaca firman Tuhan, karena Tuhan itu yang senantiasa yaitu memberikan pertolongan dan menuntun saya di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu selalu memberikan hikmat, ya, kepada saya, kepada suami saya, dan juga keluarga saya. Dan juga keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus, ya, karena hanya itu yang menjadi andalan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan keluarga saya, di dalam kehidupan rumah tangga saya. Puji nama Tuhan. Itulah satu kasih kemurahan Tuhan yang didapatkan oleh keluarga saya di tahun 80 sampai 82. Tuhan memberikan hal yang terindah, dan sampai saat ini pun Tuhan senantiasa memberikan yang terindah bagi saya, walaupun saya ini sudah yaitu berusia lanjut dan suami saya berusia lanjut, tetapi saya masih bersama-sama dengan suami saya. Bahkan saya pun juga sudah mempunyai cucu, ya, dan juga sudah punya menantu, puji Tuhan, dan menjadi keluarga yang tadinya hanya 3 orang, tetapi sekarang menjadi 6 orang. Puji nama Tuhan, karena Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan saya yang selalu melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan itulah kesaksian saya yang sedikit ini, karena masih banyak hal-hal yang sangat indah yang saya rasakan kan kasih kemurahan Tuhan, tetapi hanya ini saja dulu akan kesaksian saya
untuk yaitu menjadi berkat bagi saudara-saudara yang mendengar dan melihat akan kesaksian saya di hari ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan berdoa untuk bangsa dan negara dan juga hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan di dalam kami menyaksikan kasih kemurahan Tuhan yang senantiasa kami rasakan, dan biarlah segala kesaksian kami ini menjadi berkat bagi semua saudara-saudara kami, ya Tuhan Yesus, yang mendengar akan kesaksian kami ini. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini pun juga ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan, hendak berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan senantiasa tolong pemimpin-pemimpin bangsa kami Indonesia, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga para gubernur, dan para wali kota, bupati, dan juga muspika, kecamatan, kelurahan, dan sampai ke RT RW, dan juga pejabat-pejabat yang tinggi lain, dan juga Tuhan Yesus, yaitu para aparat keamanan TNI dan Polri, dan juga Tuhan Yesus, yaitu para jaksa dan KPK. Biar Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, terlebih roh hikmat akal budi, terlebih roh takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia, yaitu adil dan bijaksana. Ya Tuhan Yesus, di mana bangsa kami Indonesia ini, ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan senantiasa mengampuni bangsa kami, Engkau pulihkan bangsa kami yang sedang mengalami banyak sekali, Tuhan Yesus, yaitu bencana-bencana. Ya Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa tolong. Ya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa tolong kepada saudara kami yang mengalami bencana-bencana ini Tuhan, baik gempa bumi, baik tanah longsor, Tuhan Yesus, gunung-gunung yang meletus, juga banjir dan kebakaran, juga kejahatan-kejahatan yang lain. Ya Tuhan, Engkau mengampuni bangsa kami ya Tuhan Yesus. Engkau pulihkan bangsa kami ya Tuhan, supaya ada damai sejahtera ya Tuhan, karena damai sejahtera pula bagi kami sebagai umat-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, kesabaran bagi saudara kami yang menghadapi Tuhan Yesus, yaitu masalah pencobaan ini, bencana-bencana ini ya Tuhan. Terima kasih dan Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan juga Tuhan, tolonglah Tuhan Yesus seluruh bangsa kami untuk yaitu mematuhi akan peraturan-peraturan yang diberikan kepada bangsa kami, supaya yaitu mau melakukan akan peraturan-peraturan dengan baik, karena masa-masa ini masih ada virus-virus, dan supaya yaitu mereka mau mentaati yaitu akan prokes ini ya Tuhan, yaitu protokol kesehatan, supaya senantiasa menjaga akan kesehatan, menjaga Tuhan Yesus yaitu akan kehidupannya, dan selalu mentaati akan peraturan-peraturan, memakai akan masker ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan juga Engkau tolong dan para medis yang menangani akan saudara kami yang tidak pasien-pasien, ya Tuhan, biar Tuhan yang senantiasa juga memberkatinya, memberikan kekuatan, kemampuan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah akan nama Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Ya Tuhan Yesus, yang Engkau utus hamba-hamba Tuhan, Tuhan, biarlah Tuhan sendiri akan senantiasa juga memberkati akan hamba-hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan
untuk yaitu mengabarkan kabar keselamatan untuk banyak orang bertobat, menerima keselamatan daripada Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai, melindungi akan hamba-hamba Tuhan ini. Tuhan Yesus Engkau pakai menjadi berkat ya Tuhan Yesus, dan juga diberkati oleh Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan ya Tuhan Yesus, karena masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga menolong hamba-hamba Tuhan ini, penginjil-penginjil dimanapun berada, yang Tuhan utus dimanapun ya Tuhan Engkau utus ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang memberikan hikmat dan urapan yang daripada Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus. Terima kasih untuk senantiasa boleh Engkau pakai menjadi saluran berkat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah akan nama Tuhan. Oh haleluya. Dan kami sangat mengucap syukur kepadamu Tuhan. Segala doa permohonan kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Dan itu dengan ucapan syukur dan terima kasih, yaitu yang kami naikkan kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Sebab bila dua orang berkumpul di dalam nama Yesus, Yesus hadir di tengah mereka. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan sukacita. Come on. Bila dua orang berkumpul dalam namanya Yesus, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Come on. Dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti Dia beri. Bila dua orang berkumpul
katakan berkemenangan dan berkelimpahan. Tepuk tangannya di atas sama-sama. Berkemenangan dan berkelimpahan. Haleluya. Kita telah sampai dalam penghujung doa ibadah GKN Immanuel Bulawang. Jangan lupa terus like, subscribe channel YouTube GKN Immanuel Bulawang agar terus menerima notifikasi dari channel YouTube GKN Immanuel Bulawang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa dalam ibadah doa selanjutnya. Kita adalah umat